Puji Tuhan, kita ada di minggu pertama di bulan Desember, sekaligus juga di akhir tahun 2024, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan Yesus. Apa yang telah kita dapatkan pada bulan yang lalu, kita akan mengembalikan 1/10 atau sebagai tanda persepuluhan kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang rindu memberikan pada hari ini, jika belum punya amplop boleh angkat tangannya, biar para pekerja Tuhan bisa melayani saudara. Yang belum punya amplop boleh angkat tangannya. Adik-adik juga, para remaja, pemuda boleh dilayani. Bapak Ibu boleh ada di sana, masih ada angkat tangan. Boleh angkat tangan yang belum punya amplop. Jika Bapak Ibu juga memberikan secara online, ada nomor rekening yang ada di layar saudara. Bisa difoto atau ditransfer sekarang atau nanti setelah kembali dari rumah, dari tempat ini juga bisa berikan. Oke, baik, kalau udah semuanya, udah persiapan yang terbaik, mari kita akan bacakan teks yang ada di layar saudara depan ini. Kita bacakan dengan penuh iman kita percaya dengan iman kita bacakan bersama-sama di tempat ini. Yang tidak memberi juga hari ini gak apa-apa, tapi kita baca bersama-sama. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada hari ini, Minggu 1 Desember 2024, saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini saya mempersembahkan persepuluhan sebagai salah satu cara saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Sebab itu aku percaya pada tahun bangkit dan jadi teranglah ini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat pekerjaan kami, buat keluarga kami, buat apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami memberikan persembahan persepuluhan kami sebagai tanda salah satu kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu boleh kita kembalikan dalam kotak-kotak yang ada di samping kiri kanan kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita lebih lagi. Katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan
bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Sekarang kita boleh berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Kita akan sambut firman Tuhan. Dengan iman kita katakan, saudara, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku selamanya. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, katakan hanya Kau yang menjadi jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Katakan sekali lagi, sebab tangan kasih-Mu Tuhan, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yes, haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, kebaikan-Mu setiap hari bagi kami. Engkau di dalam kami, kami di dalam-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel selalu bersama dengan kami sampai selama-lamanya menyertai perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memulai pekerjaan-Mu di dalam kami dan Engkau yang menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu katakan sekarang kami tahu bahwa Tuhan turut berperkara di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan orang yang hidup seturut dengan rencananya.
Kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di tempat ini berkumpul bersama-sama mengasihi Tuhan dan mencari rencana Tuhan. Mencari Tuhan dan mengejar dan masuk ke dalam rencana Tuhan. Mau menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami percaya segala perkara, segala hal Tuhan turut berperkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Ini iman kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami tahu Tuhan ada di sana berperkara bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya, bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara, adik-adik ya. Minggu pertama di bulan Desember, harusnya suami saya ya Pak Roy yang khotbah. Tapi saya gantikan karena Pak Roy sedang ada gangguan kesehatan pencernaan ya saudara ya. Mungkin terlalu bersukacita ya dengan usianya. Dan lupa bahwa sudah memasuki usia manusia setengah abad ya saudara ya. Jadi kita tetap percaya, amin. Kesembuhan sudah terjadi. Sekarang Pak Roy sedang berada dirawat di rumah sakit, gantian sama anak-anak saya yang jaga, jadi saya yang khotbah ya, gantiin Pak Roy. Gak apa-apa ya saudara ya, tetap bersukacita, amin. Bantu doa, dukung doa, dan dengan iman percaya kesembuhan sudah terjadi. Amin. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia, maka sekarang dia sudah sembuh. Amin. Ini hanya proses yang sedang dijalani ya. Jadi jangan terlalu diresponi semua kekhawatiran perkataan-perkataan iblis yang suka melemahkan kita. Ya saudara, minggu pertama masuk ke dalam bulan Desember, hari ini anak saya ulang tahun yang pertama ya saudara ya. Anak saya yang sulung ya, pas tanggal 1 Desember. Nah dia sekarang lagi merayakan di rumah sakit sama bapaknya. Tapi ada sukacita, tetap damai sejahtera berlimpah-limpah di keluarga kami, amin. Saya percaya karena doa, dukungan doa Bapak Ibu semuanya, juga para pengerja, terima kasih dukungannya ya. Juga jemaat di tempat ini. Kami percaya ini cuman sebuah journey ya. Sebuah journey pengalaman bersama dengan Tuhan, amin. Saudara, jadi masalah pencernaannya itu buang-buang air dan muntah-muntah ya saudara. Karena saya pikir wah ini udah lemes banget ya. Jadi kemarin hari Jumat saya putuskan udah bawa ke UGD. Dan ternyata di UGD dibilang wah ini udah dehidrasi Bu. Udah susah cari pembuluh darahnya untuk diinfus. Ya udah masuk rawat inap gitu ya saudara. Sampai hari ini tadi malam masih ke belakang tapi sudah tidak muntah. Tapi bolak-balik buang-buang air ya. Jadi dokter bilang infus belum boleh dicopot karena berarti intake-nya belum bisa ya, minum air juga masih ke belakang. Jadi belum ada intake, takutnya kita lemes, dehidrasi lagi. Jadi tetap di ruang rawat dulu di infus. Jadi saudara kalau saya ada kelupaan tolong diingatkan karena ini yang bicara agak kurang tidur nih saudara ya. Tapi kita percaya kuasa Roh Kudus itu dahsyat, amin. Dia nggak pakai kekuatan manusia, tapi dia kekuatan Allah di dalam kita, amin saudara. Bulan ini, bulan Desember adalah bulan Natal ya saudara. Dan kemarin Pak Niko, gembala sidang kita menyampaikan, mendeklarasikan ya bahwa bulan ini tema kita adalah diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4, boleh ditampilkan Kolose 3 ya. Saya belum sempat bikin slide-nya karena mendadak juga. Jadi Kolose 3 ayat 1 sampai 4 bisa ditampilkan. Tema Natalnya untuk sebulan ini mungkin kita renungkan Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Jadi akan ada pembicara-pembicara yang akan mengulas ayat ini ya saudara ya. Dari setiap orang pasti berbeda. Ya, tapi kita semuanya pasti diberkati. Amin. Karena itu datang setiap minggu, ibadah setiap minggu ya, bersekutu setiap minggu. Judulnya pikirkanlah perkara yang di atas. Itu tema kita bulan ini, Natal tahun 2024 ini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Dan saya ambil judul hari ini, Don't Give Up.
but look up. Ya, jangan menyerah, bahasa Inggrisnya don't give up, but look up. Tapi lihat ke atas, pikirkan perkara yang di atas. Apa sih perkara yang di atas, Bu? Ya nggak kelihatan yang di atas. Di atas loteng, ada atap. Ya, kita hari ini mau bicara apa sih yang harus kita pikirkan? Ya, dengan kelahiran Tuhan Yesus, dengan Natal ini, kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi bukan artinya mata kita jasmani ngelihat-lihat nyari-nyari di atas ada pohon, ada atap, ada loteng, ada apa. Tapi maksudnya mata rohani kita dan jiwa kita, mata jiwa kita ya, penglihatan kita secara jiwani yang ada di dalam pikiran kita ini fokus kepada perkara yang Kristus sampaikan. Firman, nubuatan, iman akan firman-Nya, akan janjinya. Ya saudara, ada yang bilang, biasa aja lah Bu, kan Tuhan berdaulat ya. Ya kalau sesuatu terjadi itu kedaulatan Tuhan. Saudara, betul Tuhan berdaulat. Kembali lagi saya ingatkan, kita pun Tuhan kasih kedaulatan. Jadi kita share kedaulatan sama Tuhan. Itu sebabnya kita harus lakukan sesuatu. Ya saudara, tetap kita punya bagian di dalam hidup ini. Yang menentukan, kita yang pilih saudara. Ya, jadi bukan berarti kita pikirkan perkara firman terus kita seenaknya aja gitu. Udahlah itu urusan Tuhan, pokoknya gue pikirin. Bukan begitu maksudnya saudara ya. Jadi ini kita harus bahas ya. Maksudnya adalah kita dalam segala perkara apapun itu yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Saya nggak tahu perkara apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Kita kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dan kita kembali kepada tuntunannya Tuhan. Apakah kita in the track ya, in God's track gitu. Kita harus lihat rancangannya Tuhan. Tadi saya lagi doa, tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal, di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi. Nah, ini yang orang Kristen sering pakai ayat ini ya. Iya kan semua yang terjadi Tuhan jadikan baik. Tuhan berperkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Saudara, lihat lagi dong lanjutannya, bisa gak dibukakan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Jadi kita harus benar mikirin tentang apa sih perkara yang di atas itu ya. Apa sih maksudnya perkara yang di atas? Ini harus benar saudara. Karena bulan ini temanya itu. Kita pikirkan itu. Jangan sampai kita pikirkan perkara yang di atas. Kita pikir itu perkara yang di atas tapi ternyata bukan. Gitu ya saudara. Jadi Tuhan, ini Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, ini sering di skip sama orang Kristen. Sehingga pada suatu hari ada kejadian saudara di Amerika sana ya, bukan di sini saudara ya. Anak muda 3 orang tabrakan. Pada saat itu juga seketika itu 3-tiganya mati, meninggal, tewas saudara. Kemudian ketika ada penghiburan, hamba Tuhan pakai ayat ini saudara. Padahal ketiga anak muda ini tabrakan dan tewas seketika ketika mereka sedang mabuk-mabukan, nyetir ugal-ugalan tengah malam habis dugem. Saudara, ayat ini sering disalahgunakan. Kita tahu sekarang akhirnya si pendetanya karena gak enak sama keluarga yang ditinggalkan, yang sedang berduka, ngomongnya gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut berperkara dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terus stop. Jadi anak muda yang 3 orang ini mati untuk kebaikan.
Karena Tuhan lebih sayang dengan mereka. Saudara, ini kekristenan yang keliru. Jadi kita bisa hidup seenaknya, mabuk-mabukan ya, nyetir seenaknya, ugal-ugalan, dugem, hidup seenaknya. Karena kan Allah berdaulat, kan Allah berperkara dalam segala hal. Saudara, lanjutin dong ayatnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Allah di tempat ini? Lambaikan tanganmu dengan iman. Ya. Dan yang terpanggil, jadi ini adalah ayat bersyarat, saudara. Jangan dipakai sembarangan tanpa syarat. Enggak gitu. Ini ayat bersyarat. Syarat pertama harus mengasihi Allah. Dan syarat kedua, hidup terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu bahwa dirinya sedang berada di dalam panggilan rencana Allah di tempat ini? Angkat tanganmu, saudara. Percaya. Yang belum angkat tangan atau yang belum yakin, pulang, saudara. Tanya Tuhan, seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan ya, khotbah saya, siapa saya? Mengapa saya ada di sini? Ini penting, saudara, untuk kita bisa berjalan masuk ke tahun 2025. Ya, apakah engkau sudah hidup terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Apa rencana Allah di dalammu? Gak tahu, Bu. Terserah Tuhan dah. Ngalir aja, saudara, hati-hati dengan ngalir. Karena yang ngalir itu selalu ke bawah, saudara. Ciri-cirinya, engkau udah gak di dalam tracknya Allah. Engkau selalu turun hidupmu, menurun dalam segala hal. Kualitas hidup menurun, hubungan menurun, bertengkar terus, keuangan menurun, nilai-nilai di sekolah menurun. Nah ini ngalir, jadi nggak on the track, ya, tidak sesuai panggilan itu. Hati-hati, saudara. Bukan saya bilang uang harus terus, gaji harus terus-terusan naik. Bukan saya bilang kalau nilaimu jelek berarti kamu sedang ada di luar dari tracknya Allah, di luar dari rencananya Allah. Bukan gitu ya adik-adik ya. Tapi maksudnya gini, tahukah engkau apa panggilan Allah dalam hidupmu? Siapa engkau tertulis di dalam kitab Alkitab? Setiap kita ada tertulis di sini. Komunikasikan dengan Tuhan, tanya sama Tuhan, saudara. Ya, jadi bukan terus, ya pokoknya jadi orang Kristen lahir baru, udah seenaknya. Tuhan kan turut, enggak, saudara. Ketika engkau enggak nurut, masuk di dalam kedua syarat ini, maka ayat ini tidak akan berlaku di dalam hidupmu. Maka ketika engkau tidak mengasihi Allah, engkau bisa gak mengasihi Allah walaupun engkau sudah lahir baru, saudara. Bisa. Jujur aja. Banyak orang ngalamin gitu, gak mengasihi Allah sebenarnya. Ngapain sih? Dia gak kasih aku ini yang aku minta, itu yang aku mau. Tuhan tuh jahat. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Jadi ketika engkau tidak mengasihi Allah, artinya engkau tidak ingat kasih-Nya, sehingga engkau tidak bisa mengasihi Dia dan menghormati Dia sebagai Allahmu. Ya, saya, saudara, ngalamin ketika saya ada di dalam banyak masalah, ya, tantangan. Saya kadang pikir, kenapa ya Tuhan? Gitu aja kok Tuhan sulit banget sih ngasih. Ya, tapi kembali lagi ketika saya mau berdoa, ada banyak sekali doa-doa saya yang belum saya lihat manifestasinya, belum terjawab gitu secara fisik, ya saudara. Saya percaya Tuhan selalu jawab doa, ya amin ya. Tapi selalu di alam roh dulu, ya. Saya selalu ingat gini, Tuhan tuh baik. Dan aku harus mengasihi Dia walaupun doaku belum terjawab. Kenapa? Bayangin kalau gak ada Tuhan Yesus, aku mau jadi apa? Coba, saudara. Coba dalam saat teduh saudara, ketika saudara sulit untuk mengucap syukur, bayangin kalau gak ada Tuhan Yesus dan saudara gak kenal Tuhan Yesus, saudara mau jadi apa?
Saudara di luar sana, saudara menjerit-jerit memanggil Allahmu. Saudara di luar sana berusaha berbuat baik. Dan ketika engkau jatuh sedikit salah, maka engkau akan kena hukuman, kena kutuk. Di luar sana engkau harus berjalan seperti di helai rambut dibelah 7, saudara. Untuk supaya mencapai sorga. Siapa bisa jalan dia helai rambut yang dibelah 7? Impossible. Kau harus melakukan banyak hal. Dalam aturan-aturan yang ada hukumannya, saudara. Bayangin kalau gak ada Yesus. Itu sebabnya ketika saya saat teduh, kadang-kadang saya sulit mengucap syukur, saudara. Karena keadaan, tapi saya ingat kalau gak ada Yesus. Kalau Yesus gak lahir, mampus saya. Gak bisa selamat, pasti. Bayangin, saudara. Ya, itu sebabnya saya selalu mengasihi Allah karena saya selalu ingat pengorbanannya, ingat gimana dia jadi dari Tuhan, dari tahtanya di surga, dia turun ke bumi jadi manusia, jadi ciptaan, jadi bayi yang ngompol, yang pampersnya diganti, diapersnya diganti, yang diajar jalan, dia Allah loh. Dia mau merendahkan diri. Diajar sama Maria dan Yusuf, yuk langkah 1. Diajar naik sepeda, dia Tuhan. Diajar baca ayat suci kitab Taurat, kitab Nabi. Dia Tuhan, dia pura-pura bodoh aja. Karena dia jadi manusia dan dia harus mengalami apa yang manusia alami. Sepenuhnya dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Gak mudah, saudara. Saudara punya kekuasaan dikit. Rasanya itu pengen kasih lihat ke orang. Mau apa lo? Saya tahun lalu pernah cerita ada pejabat. Anaknya nih gak masuk sebuah SMA favorit. Ya, yang mensyaratkan nilai raport yang tinggi, saudara. Gak masuk. Karena mungkin gak memenuhi syarat. Besoknya dia bawa Fortunernya. Dia parkir di pintu gerbang sekolah. Dia blok sekolah gak bisa buka gerbang. Fortunernya dengan plat yang mentereng, saudara. Itu manusia, saudara. Ya. Saya kadang-kadang mikir, ya ilah Fortuner udah kayak kacang goreng aja kok ya dipamerin ya. Mungkin platnya ya saudara ya, ada bobotnya itu plat ya saudara, saya gak tahu juga. Lucu saudara ya, manusia tuh kayak gitu, tapi Tuhan saudara, dia Allah. Dia yang ciptakan kita, tapi dia datang kepada ciptaannya. Dia menjadi ciptaannya. 100% dia Allah dan 100% dia manusia. Itu gak mudah saudara ya. Dan kemudian saudara, next adalah mereka yang terpanggil. Jadi gimana kita itu setiap hari, kenapa kita harus saat teduh? Salah satunya supaya kita belajar mencintai Allah karena kita sulit mencintai Allah. Yang kedua, yang terpanggil seturut dengan rencananya. Apa panggilanmu? Panggilan kita secara umum memuliakan Allah ya. Panggilan kita secara umum berkuasa di bumi. Dominion di bumi. Segambar dan serupa dengan Allah supaya kita berkuasa. Itu panggilan kita. Semuanya harus begitu saudara ya. Harus ada di dalam panggilan itu. Tetapi panggilan secara pribadi saudara apa? Ada 2, panggilan umum dan panggilan khusus. Itu saudara harus tahu. Baru kemudian janji ini terjadi di dalam hidupmu. Nah saya mau tanya, apakah anak-anak muda ini yang mabuk-mabukan, yang nyetir ugal-ugalan, yang dugem, yang miras, yang narkoba, seturut dengan panggilan enggak? Karena itu jangan saudara, ketika kita enggak tahu apa yang sedang terjadi, kenapa ini keluarga berduka, jangan ngarang, terus berusaha menghibur ya, dengan kata-kata janji-janji yang sebenarnya Alkitab gak suruh.
Nggak cocok gitu saudara. Saya tanya, apakah ketiga anak muda ini memang terpanggil untuk gila-gilaan di jalan sampai tewas? Apakah ketiga anak muda ini memang mabuk-mabukan, ditetapkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk mabuk-mabukan? Nggak mungkin. Jadi itu perkara tewasnya mereka bukan kehendak Allah. Tuhan gak pernah rancangkan begitu. Jadi orang Kristen tuh saudara mikir ya saudara ya. Kita jangan bodoh dan dibodohi oleh hamba Tuhan yang hanya gara-gara gak enakan sama keluarga yang berduka. Harus terus terang. Ini pelajaran gitu. Ngomong sama anak-anak muda lain yang hadir. Ini pelajaran buat kita. Anak-anak ini belum menggenapi panggilan Allah. Allah gak pernah merencanakan kecelakaan. Jelas Yeremia katakan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kan gitu saudara. Ya, jadi jangan pakai sembarangan. Allah kan berdaulat. Saudara, pikirkan yang di atas itu. Orang-orang yang mengasihi Allah. Kalau saudara mau ngalamin yang namanya hidup tanpa ketakutan, tanpa khawatir, tanpa bimbang, tanpa terombang-ambing. Cuman 2 itu syaratnya. Mengasihi Allah, hidup terpanggil sesuai dengan rencananya. Udah beres saudara. Saya tadi waktu datang ke sini lagi nyetir. Biasa iblis, kerjaannya kan gitu. Selalu aja bikin kita pikiran negatif. Nanti suamimu kalau gak sembuh gimana? Terus ini, terus itu, terus ini siapa? Coba. Anak-anak kasihan, segala macam. Nanti kalau penyakitnya begini, begitu, begini, begitu. Saya bilang ayat ini tadi di mobil. Saya tahu sekarang iblis bahwa segala perkara Tuhan turut campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, suami saya, anak-anak saya. Karena kami mengasihi Tuhan dan kami hidup sesuai dengan panggilan kami di dalam rancangan Tuhan. Sekarang saudara berani gak ngomong begitu? Sehingga setiap masalah itu saudara, itu cuman journey, cuman pengalaman dengan Tuhan. Karena Tuhan, kita tahu Tuhan ada di sana gitu loh. Amin saudara. Ya, jadi pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan rancangan Tuhan atas saya apa. Pikirkan gimana saya bisa mengasihi Tuhan. Karena kita gak bisa sebenarnya ngasihin Tuhan. Setiap engkau gak bisa ngucap syukur, gak bisa ngasihi Tuhan, gak bisa melihat Tuhan baik. Ingat, kau mau jadi apa kalau gak ada Tuhan Yesus? Hidupmu bagaimana kalau gak ada Tuhan Yesus? Itu saudara, itu membuat kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, itu gunanya kita ada doa setiap hari secara pribadi. Supaya kita tetap di dalam ini. Amin saudara. Ya, saya kasih contohnya adalah Maria, ya, Yusuf, para gembala, orang-orang Majus, itu mereka saudara. Ketika kita sedang ada di dalam sebuah suatu kejadian saudara, yang kita sebenarnya nggak tahu ini apa ya, gitu ya. Kayak Maria saudara, tiba-tiba malaikat datang sama dia. Dan katakan, engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak. Beri nama dia Yesus. Kalau Maria waktu itu hanya fokus kepada, waduh gimana nih? Gue ngomong sama Yusuf, dia fokus kepada, waduh gimana nih? Predikat gue di hadapan masyarakat Israel, Yehuda gitu ya, Yahudi ya. Saudara ya, waduh gimana nih hubungan gue dengan Yusuf berantakan, gimana urusanku, gimana masa depanku. Kalau dia hanya mikirin itu, perkara-perkara dia sendiri, dia ini nggak akan terjadi saudara ya. Tapi ketika dia ingat, nah ini gunanya kita belajar firman saudara. Dia ingat kitab Yesaya 8 pernah katakan bahwa seorang perawan, a virgin, kalau di kitab bahasa Indonesia dikatakan seorang wanita, seorang perempuan akan mengandung ya. Kita bisa aja mikirnya, oh perempuan udah kawin kali
ya. Tapi kalau kitab King James katakan a virgin, seorang perempuan yang belum menikah, yang perawan. Dia ingat, oh kitab Yesaya pernah bilang seperti yang kata malaikat ini. Seorang perawan akan melahirkan seorang anak yang dikandung dari Roh Kudus dan namanya Immanuel gitu. Jadi ketika malaikat itu ngomong, dia dengar yang dia pikirkan apa? Perkara yang di atas, janji Allah tentang Mesias. Langsung connect gitu saudara. Langsung dia nangkep dan responnya ini yang penting saudara. Ya, ini yang kita perlukan untuk menghadapi tahun di depan kita ini saudara. Jadi apapun itu yang terjadi, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan lingkungan, maupun hubungan kita dengan sesama kita, ketika kita ingat firman, ya kayak saya ingat firman, ya tapi Tuhan bilang bahwa segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kemudian kita meresponi, sehingga kita tahu bagaimana kita merespon, gitu saudara. Itu pentingnya kita memikirkan perkara yang di atas. Kalau kita nggak mikirin perkara yang di atas, kita mudah tertipu. Jadi Maria bisa aja bilang, enggak lah ya, bukan gua lah yang lahirin. Kenapa? Karena Maria nggak tahu firman. Tapi kalau ketika dia tahu firman, dia pegang itu, oh iya, Yesaya bilang perawan yang akan melahirkan. Berarti aku. Lalu dia bilang apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ini respon yang benar saudara. Ya. Jadi kita, saudara jangan menjadi orang Kristen yang tanpa pengenalan akan Allah, pengenalan akan firman. Kita mudah sekali dibohongi iblis. Waktu Yusuf ngelihat Maria hamil. Saudara nggak terus langsung, haleluya berarti kau adalah ibu dari seorang Mesias. Nggak gitu saudara. Kelahiran Yesus itu nggak langsung sukacita. Nggak gitu. Yusuf kemudian di dalam hatinya, dia berencana untuk menceraikan Maria. Karena dia nggak mau Maria malu. Dia diam-diam mau menceraikan. Saudara, kalau saudara yang bapak-bapak ini, bayangin saudara masih muda, masih lajang, punya pacar. Yang belum saudara apa-apain, karena sekarang pacaran juga udah diapa-apain ya saudara ya. Itu bahayanya anak-anak muda. Yang belum saudara apa-apain nih pacarnya ini, belum nikah, belum kawin, belum berhubungan badan, hamil. Apa yang ada dalam hati saudara? Kecewa. Ternyata dia selingkuh. Kan gitu ya saudara. Patah hati, broken heart, disappointed, sedih, galau, kepikiran, gak bisa tidur, gak bisa makan, melamun. Iya kan saudara? Mungkin gitu saudara. Mungkin itu yang dialamin Yusuf. Tapi waktu dia bermimpi, ya saudara ya, kemudian malaikat datang di dalam mimpinya dan memperkatakan Yesaya 8. Karena Yusuf pegang firman, dia pikirkan yang namanya firman, dia ingat firman. Dan ketika di dalam mimpinya itu malaikat bilang jangan ceraikan Maria. Dia connect saudara, responnya jadi benar. Akhirnya apa saudara? Akhirnya juru selamat datang ke dunia ini, nyelamatin kita semua. Bayangin kalau respon mereka sembarangan karena mereka gak kenal firman. Tapi saudara, memang ketika kita hadapan dengan sesuatu, itu pertama kita gak langsung rejoice, gak langsung sukacita. Tapi ketika kita pegang firman, kita mengasihi Allah, kita memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan perkara dan janjinya Allah. Kita bisa ngerti, oh ini toh maksudnya. Gitu saudara ya. Jadi ketika para gembala juga di padang, mereka lihat cahaya terang. Emang mereka terus, hore cahaya terang pasti malaikat. Wah kagum.
Nggak gitu ceritanya. Coba saudara baca Lukas 2. Mereka takut sembunyi. Sering kita ngadapin masalah, perkara yang menakutkan bagi kita. Mungkin contohnya seperti saya tadi, ya saudara ya. Ada perkara, ada masalah tentang kesehatan keluarga saya. Dan iblis coba bikin saya takut. Karena masalah itu. Tapi ketika saya ingat firman, nah ini pikirkan perkara yang di atas. Biar saudara siap menghadapi apapun itu saudara. Ya, sekalipun itu harus memikirkan perubahan dalam diri saudara. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, ya pokoknya aku pikirin firman, pikirkan perkara yang di atas, ya udah titik. Itu aja, ya udah. Saudara nggak gitu, ya saudara ya. Ketika kita pikirkan perkara yang di atas, kita akan tahu apa yang kita harus lakukan, reaksi kita, respon kita. Ada seorang ibu, saudara ya, datang sama saya, cerita suaminya punya istri banyak dan menceraikan dia sama anak-anak, dia sudah tua. Dan dia adalah seorang yang rajin berdoa dari muda. Saya dari muda di menara doa bu, sampai usia segini bu, kepala 6, saya di menara doa. Saya bilang, ibu, kenapa ibu ada di menara doa terus? Tetapi suami pergi bu, berarti doa ibu gak terjawab bu. Iya memang itu karena suami saya bu, memang suami saya mata keranjang, bandel. Ya, suka nyeleweng dan sebagainya. Tapi firman Tuhan kan bilang saudara, seorang suami akan diselamatkan oleh istrinya bukan dengan perkataan. Saya bilang ada firman bu, seorang suami tidak diselamatkan karena perkataan istrinya, tapi oleh perbuatan istrinya. Artinya ada bagian yang ibu belum lakukan bu, belum berubah. Saya yakin ini suami pasti balik harusnya. Sepanjang puluhan tahun, 50 tahun, 40 tahun menikah, pasti di tahun-tahun tertentu ketika firman ini bekerja dan firman itu di atas segala-galanya saudara. Kebenaran ya saudara, di atas kenyataan. Dan ketika firman ini bekerja pasti suami balik bu. Gitu juga saudara, ada seorang bapak bilang sama saya, bu, saya udah doa, udah saat teduh, udah puasa. Istri saya tetap aja ngomel, bu. Saya bilang, Pak, bukan masalah doa puasa, masalah belajar firman-Nya, masalah melakukan ini dan itu secara keagamaan atau ritual, bukan. Tetapi apakah ketika Bapak memikirkan hal yang di atas, respon Bapak itu sama dengan yang Bapak pikirkan itu. Itu aspek yang juga harus kita ingat saudara. Jangan sembarangan, oh iya temanya pikirkan perkara yang di atas. Yuk pikirin melayang-layang saudara. Enggak gitu. Ketika kita pikirin perkara yang di atas, kita lakukan sesuai dengan yang kita pikirin saudara. Itu maksudnya. Jadi harusnya si ibu ini saya percaya ketika dia ada di menara doa, ketika dia menjadi seorang pendoa yang militan, saya percaya Tuhan bicara. Saya percaya pasti ada sesuatu yang menjadi kunci ketidaksukaan suami yang dibukakan sama Tuhan sama ibu ini. Kamu harus berubah gini. Cuman masalahnya dia cuman mikirin aja, tapi gak ngeresponin, dia gak mau berubah. Nah ini juga bukan sesuatu yang sesuai dengan tema ini saudara. Kalau hidup saudara mau benar-benar tanpa kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan, stres, depresi. Saudara ketika saudara pikirkan, saudara lakukan. Ada lagi teman baik saya nih saudara. Ini agak dramatis ya saudara. Rajin berdoa, rajin pelayanan. Kami sering melayani bareng saudara. Tapi kalau ditegur tentang sifatnya, marah. Karakternya marah. Gak mau berubah. Tapi
berdoa ya, baca firman ya saudara. Suatu hari saya bilang sama ibu ini, sama teman saya ini, Bu, coba tanya ini, kami ada keperluan kan, coba hubungin si ini. Kayaknya dia ngerti deh Bu, minta tolong deh, minta bantuan. Ah males sama dia, jutek orangnya, sebel, aku gak suka. Nah itu loh saudara. Padahal ini orang belum tentu kan saudara, mungkin kenapa dia jutek, karena ini ibu jutek juga gitu loh. Jadi sebel gue gak suka sama orang ini. Pokoknya ya gue tuh gak suka sama ini. Banyak banget saudara yang gak dia suka. Waduh ini pendoa, banyak banget yang gak dia suka. Suatu hari saya dengar kabar, waktu saya udah lama gak berhubungan dengan dia. Ibu ini meninggal saudara. Di dalam rumahnya seorang diri berhari-hari membusuk. Ketika didobrak pintunya sama orang-orang gereja, ditemukan ibu ini penuh dengan belatung, lalat, gak ada yang nemenin saudara. Ternyata dia sakit sebelum dia meninggal. Dan mungkin dia tidak menghubungi seorang pun karena dia gak suka sama ini, gak suka sama ini, gak suka sama ini. Semua gak suka saudara. Saudara, jadi gini, pikirkan hal yang di atas. Responi saudara. Apa yang harus diubahkan dari saya? Supaya saya masuk ke dalam rencana Allah, turut dengan rencana Allah. Itu saudara. Sementara banyak orang yang ngaku-ngaku, saya rajin berdoa Bu. Saya pelayan Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi karakternya ini loh saudara. Cara berpikirnya nggak jadi berkat buat suami, buat istri. Sama aja, suami juga gitu. Saya udah doa Bu, memang dasar istri saya jalang. Saya udah berdoa, saya udah saat teduh, tetap aja dia minta cerai. Lah Bapak nggak berubah. Bapak berdoa, tapi Bapak nggak berubah. Tuhan suruh apa? Pikirkan hal yang di atas. Maksudnya bukan doa, saat teduh, puasa, baca firman, beres. Nggak gitu saudara. Pikirkan hal yang di atas. Renungkan, ayat selanjutnya kan ada itu. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ketika kita pikirkan, kita tahu apa yang harus kita ubah. Karakter apa? Amin saudara. Ini tema kita. Ketika orang-orang maju, saya tutup dengan hal ini saudara. Ketika tadi gembala, mereka ketakutan. Tetapi waktu malaikat bilang, jangan takut. Telah lahir seorang putra, ya. Telah lahir seorang juru selamat, damai sejahtera bagimu. Mereka beritahukan bahwa ada kelahiran juru selamat. Jadi terus gembala-gembala apa? Ingat firman karena mereka pikirkan yang di perkara-perkara firman janji Allah bahwa Mesias akan datang. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berjalan mengikuti bintang, ya. Kemudian mereka temukan Yesus, mereka bersuka cita. Jadi ketika kita pikirkan, kita lakukan sesuatu, apakah itu perbuatan kita, apakah itu karakter kita yang harus berubah. Tapi jangan hanya mikirin terus melayang-layang jadi ngeroh gak karuan saudara ya. Pikirin, lakukan. Dan ketika mereka berjalan mengikuti bintang itu, mereka temukan Yesus. Kemudian dikatakan firman Tuhan apa? Mereka bersuka cita. Kalau saudara mau bersuka cita, apapun keadaanmu, pikirkan hal yang di atas. Lakukan seturut dengan yang saudara pikirkan. Yang dituntun oleh Roh Kudus untuk pikirkan. Maka semua itu ketakutanmu akan diubah jadi sukacita. Amin saudara. Ayat terakhir saya mau buka Lukas tentang para orang Majus ya. Orang Majus itu Matius 2 ayat 9 sampai 11. Orang Majus saudara. Kalau di Alkitab kan gak disebutkan berapa orang. Tapi guru-guru sekolah minggu seringkali ya. Saya dari kecil itu mereka bikin asumsi sendiri. Bahwa orang Majus ada 3 orang.
Karena satu bawa emas, satu bawa kemenyan, satu bawa mur. Enggak ya saudara ya. Diperkirakan orang Majus itu sekitar 12 orang. Ya, mereka disuruh oleh raja-raja mereka dari timur. Dipercaya itu adalah kerajaan Persia dan kerajaan Babilonia. Kalau sekarang namanya Irak dan Iran. Itu waktu itu besar ya saudara. Sekarang aja kerjanya berantem terus, perang terus hancur ya saudara ya. Dulu itu Irak dan Iran, Babilonia dan Persia itu negara-negara besar, bangsa yang besar. Mereka punya orang-orang yang pintar-pintar, ahli-ahli astrologi, itu namanya orang Majus. Orang-orang bijaksana, itu orang Majus. Dipercaya bahwa Daniel itu juga salah satu orang Majus. Tapi bukan yang datang ke Yesus. Tapi dia disebut orang Majus. Karena waktu itu kan dia diambil dari Yerusalem ya. Dibuang gitu. Dan kemudian dia oleh Nebukadnezar menjadi seorang ahli, pemikir. Orang pintarnya, bukan orang pintar ya. Bukan ahli nujum. Orang yang berhikmat gitu saudara. Ya, dan kenapa mereka disuruh oleh raja-raja mereka? Karena raja-raja mereka itu diingatkan sama malaikat Tuhan. Ada raja yang lahir, cari dengan bintang itu. Kemudian mereka suruh para ahli astrologinya, yaitu orang-orang Majus ini, sambil dibekali, apa itu saudara? Emas, kemenyan, mur. Saudara jangan berpikir, oh iya emas, kemenyan, mur. Saudara itu barang-barang mahal saudara. Itu memang Allah sediakan untuk membiayai kehidupan Yesus. Makanya Yesus itu bukan orang miskin ya saudara ya. Dia lahir itu hadiahnya emas, kemenyan, mur. Kita gak tahu berapa kilo, gak pernah disebut ya. Itu mahal sekali. Mereka jalan saudara. Mereka jalan terus, bukan terus disuruh terus mereka dapat, oh itu bintang kita ikutin. Sehari itu juga ketemu, bukan saudara. Mereka ngikutin bintang. Kalau dari kasusnya Ezra, ketika perjalanan dia dibuang dari Yerusalem ke Persia, itu perjalanannya 2000 km saudara. Dan itu ditempuh oleh Ezra dengan bangsa Israel itu selama 4 bulan. Karena mereka bawa perempuan dan anak-anak, jadi lambat jalannya. Tapi mungkin orang Majus ini kan naik unta ya saudara ya. Jadi mungkin 3 bulan nyampe. Jadi ketika mereka datang, diperkirakan kalau menurut Matius, kitab Matius bahwa Yesus itu 40 hari. Setelah Yesus diserahkan ke bait Allah, itu makanya ada penyerahan anak ya saudara ya. 40, jadi jangan pikir bahwa penyerahan anak itu, oh itu kan gereja GBI harus ada penyerahan. Bukan, ada ayatnya saudara. Di Alkitab Yesus diserahkan di bait Allah pada usia 40 hari. Kepada siapa? Imam Nabi yang bernama Simeon dan Hana. Dia ditahirkan, dia diserahkan. Itu menurut orang Israel, anak sulung ketika 40 hari harus dibawa ke bait Allah dan diserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya anak-anak kita juga ada penyerahan anak ya saudara ya di tempat ini. Bukan sembarang-sembarang mau ikut-ikutan orang Israel, enggak gitu. Yesus juga ngalamin itu dan itu ada artinya. Jadi setelah diserahkan, baru kemudian malamnya, baru orang Majus itu memberikan ketemu dengan Yesus. Jadi Yesus bukan hoek-hoek baru lahir di palungan, posisinya Yesus bukan di palungan lagi waktu itu. Ya saudara, mereka datang. Dan kemudian apa? Setelah itu baru terus setelah orang Majus pulang, baru Yusuf mimpi. Yesus harus dibawa lari ke Mesir. Ya, jadi saudara tadi ayatnya kita buka, kita baca sambil kita renungkan. Bisa dibuka tadi ayatnya, saya udah dihukum ini karena kelamaan. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Ini udah saya mau tutup ya. Jadi jangan khawatir. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Setelah 4 bulan, 3 bulan mereka berjalan, banyak masalah yang mereka hadapi.
Tetapi mereka terus ngikutin bintang itu. Terus ngikutin karena percaya bahwa menurut kitab Taurat ada raja yang lahir. Menurut astrologi bintang itu ada raja yang lahir di Bethlehem. Mereka jalan terus walaupun banyak rintangan. Mereka percaya, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat 10. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Terus apa? Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Saudara, mungkin saudara sekarang sedang hadapi sesuatu yang buat saudara itu ragu, takut, khawatir, goyah. Saudara pikirkan perkara yang di atas, pikirkan janji Allah. Ingat, Allah itu memang Allah yang berdaulat, tapi ada hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Apa itu? Dia tidak bisa ingkar janji, saudara. Ingat janjinya. Ingat janjinya, saudara. Tantangan itu bisa saudara lewati ketika saudara ingat janjinya, ingat firman-Nya, pikirkan, lakukan. Ini orang-orang Majus terus, mereka ikutin terus bintang itu. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka ketemu, mereka sukacita. Cirinya saudara sudah masuk di dalam rancangannya Tuhan, hidup saudara bersukacita. Amin. Dan hidup saudara penuh dengan penyembahan. Mereka bersukacita melihat Yesus. Mereka menyembah, sujud menyembah Yesus. Dan saudara yang ketiga, ketika saudara ngalamin hidup di dalam tracknya Tuhan, seturut dengan pikirannya Tuhan, ciri ketiga adalah saudara membuka harta saudara. Apa itu hartamu saat ini? Apakah duitmu? Saldomu kah? Emasmu kah? Kemenyanmu kah? Mur? Istrimu kah yang menjadi hartamu? Anakmu kah yang menjadi hartamu? Pekerjaanmu kah? Egomu kah yang menjadi hartamu? Kalau engkau udah bertemu dengan juru selamat, kalau engkau memikirkan perkara yang di atas, cirinya hidupmu akan terbuka. Peti-peti harta itu terbuka dan harta itu dikeluarkan, diserahkan ke Tuhan. Amin saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan seturut dengan temanya Natal pada bulan ini, pada tahun ini yang Tuhan telah berikan kepada gembala sidang kami. Kami mau pikirkan perkara yang di atas. Kami mau berjalan seturut dengan perkara-perkara yang Tuhan berikan di dalam pikiran kami, seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Bahkan kalau kami harus berubah, kami mau berubah Tuhan, karena itu keputusan kami. Keputusan kami untuk berubah, bukan keputusan Tuhan. Ada kedaulatan di sisi kami yang harus kami kerjakan Tuhan. Kami mau buka harta-harta kami. Ego kami yang mungkin selama ini menjadi harta bagi kami. Benda-benda, barang-barang, mungkin finansial, keuangan, apapun itu Tuhan. Yang selama ini menjadi harta bagi kami. Kami mau buka itu di hadapan Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Dan kami percaya kami bersukacita di dalam Engkau. Haleluya. Sembah dan kita bangkit berdiri, katakan sembah dan puji Dia. 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 Kita akan perjamuan
bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Hamba-hamba Tuhan saya undang untuk maju ke depan. Bisa langsung membagikannya kepada jemaat Tuhan, silakan. Sama-sama kita akan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, Sembah Dia. sembah dan puji Dia, sembah dan Sudah mendapatkan, bisa bangkit berdiri. Kita sama-sama Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo undang untuk bangkit berdiri, saudara. Mari berdiri bersama Sembah Bapak Ibu Dia. Saudara. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Amin. Saudara siap untuk perjamuan kudus? Kita siapkan hati kita sama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini ambil waktu sejenak, renungkan bahwa tubuh darah Yesus Kristus ini kita akan nikmati bersama-sama melalui roti dan cawan ini. Akui ini sebagai representasi daripada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Bapa. Kami boleh sehidangan dengan Engkau, menikmati perjamuan kudus yang merupakan tubuh dan darah-Mu. Melalui roti dan anggur ini, kami berdoa, kami mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari angkat tanganmu dengan roti yang tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita minum yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu,
Katakan terima kasih. Mengucap syukur. Terima kasih. Aku bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar siang ini setiap kita yang sudah menerima perjamuan kudus, ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada pengenalan akan Kristus yang terjadi di dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu bagi Dia. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti diberkati dan kita juga bangga kita boleh sehidangan dengan Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur Bapak Ibu, dan persembahan syukur ini akan kita berikan bersama dengan kita saksikan LPG News. Namun sebelum itu Bapak Ibu, apakah di antara kita yang minggu ini adalah pertama kali datang beribadah ke tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa mengenali. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang setia. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita untuk berdoa sebentar untuk persembahan syukur kita. Lalu kemudian kita akan lanjutkan dengan LPG News. Tuhan Yesus memberkati, kita sama-sama tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang luar biasa kami boleh dengar, dan untuk sesuatu yang dahsyat di mana kami boleh sehidangan dengan Engkau. Begitu bangga kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah persembahan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kami yang memberi dan mengelola. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Saudara. Kita sudah ada di awal bulan Desember. Di mana saudara? Sudah mempersiapkan baju baru atau mau jalan-jalan kemana nih? Ayo kita simak LPG News minggu ini. Saudara, kami akan terus mengingatkan saudara bahwa di GBI LPG ada 2 kegiatan doa. Berikut informasinya. Teman-teman semua yang Disciple of Jesus bulan Desember kita tiadakan karena kita akan fokus pada Natal gereja kita tanggal 24 dan 25 Desember. Jangan khawatir, kita akan selalu update di Instagram WDJ ada di @yamudijins. Ayo klik tombol follow sekarang ya, biar tidak ketinggalan info kita. Pelayanan pastoral, baptisan, penjagaan anak, pelayanan doa, pernikahan dan pengurapan rumah, atau tempat usaha saudara bisa menghubungi Pak Bobi. Ayo hubungi kami, jangan malu dan sungkan, kami sangat senang melayani saudara. Follow juga media sosial kami ada di LPG Ministry atau di GBI LPG Pondok Gede, ada di YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Ayo layani bersama kami 15
Mama Musik membuka audisi untuk bisa saudara melayani Tuhan dengan talenta bernyanyi, bermain musik, dancer, bahkan melayani di bidang sound. Ayo hubungi KJ Rio. Dan info yang tidak kalah penting bahwa kami membuka kesempatan melayani anak-anak di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan content creator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Info yang sangat penting buat kamu para remaja junior church akan mengadakan Natal GC GBI LPG tanggal 15 Desember 2024 pukul 10 WIB di Ruang Moria atau Ruang GC Baru. Ada tukar kado minimal 20.000. Untuk informasi, saudara bisa lihat di slide. Info Natal GBI LPG yang pertama adalah kita akan mengadakan malam Natal pada Selasa 24 Desember 2024 pukul 18 atau pukul 6 sore di tempat ini GBI LPG Top Floor Pondok Gede Plaza. Dan ibadah celebration Natal GBI LPG akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember pukul 10 pagi di tempat ini Top Floor Pondok Gede Plaza. Akan ada penampilan menarik di acara kali ini. Jangan sampai tidak datang ya. Untuk info wilayah cool dan gambar cool Anda bisa melihat di layar. Demikian One Win. Bless you. Ho 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 ho. Pasti Bapak Ibu Saudara tidak ada yang kenal saya siapa. Ho ho ho. Perkenalkan, saya adalah Center Class. Hai semuanya, shalom. Shalom semuanya. Shalom yang di sebelah sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, udah pernah dapat amplop kan? Udah pernah dapat amplop kan? Tahu dong kalau saya di sini mau ngapain? Siapa yang belum dapat amplop? Jadi, Bapak Ibu Saudara, dengan adanya Center Class di sini, saya mau meminta tolong kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan amplop. Nah, tuh, siapa yang belum dapat amplop? Oh, adik-adik sekolah minggu. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan mau kalah dengan adik-adik sekolah minggu. Ayo, siapa yang belum dapat amplop, yang mau diberikan amplop? Bisa minta kepada pengerja yang sudah ada. Nah, untuk amplop tersebut nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengembalikannya saat setelah selesai ibadah, itu dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Yang ada di belakang sana bisa dimasukkan. Itu adalah sebagai bentuk kami dari panitia Natal meminta Bapak Ibu Saudara untuk membantu secara, ya pahamlah ya, secara apa. Jadi kami meminta partisipasi dari Bapak Ibu Saudara untuk dapat membantu kami panitia Natal dengan memberikan ke dalam amplop persembahan tersebut, lalu dikembalikan pada selesai ibadah nanti dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Itu yang ada Om Iwan di sana dan Om Dwi. Saya hai dulu Om Iwan dan Om Dwi. Hai. Jadi bisa dimasukkan amplopnya ke dalam sana ya Bapak Ibu Saudara. Ini adik-adik pada mau ngapain? Oh mau nyanyi? Oke. Karena waktu saya sudah habis, saya harus naik lagi nih. Rusa-rusa saya sudah menunggu di depan. Jadi saya Center Claus pamit undur diri. Bye-bye. Shalom semua. Ho 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 ho. Sekarang kita akan bersama-sama bangkit berdiri saudara. Kita sama-sama akan doakan anak-anak sekolah minggu. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama semua. Untuk anak-anak GC mau ikut. Ayo. Ayo semuanya anak-anak yang luar biasa. Ayo yang GC. Ayo biar semua kita sama-sama doakan.
yang Jesse di belakang ya. Yes. Oke. SM nggak nyanyi kan? Nggak ya? Ya. Kita sama-sama para mama dan papa, para orang tua, kita angkat tangan kita. Kita akan sama-sama memberkati mereka. Kita berdoa, Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami bersuka cita bersama keluarga kami di tempat ini. Seluruh anak-anak sekolah minggu maupun seluruh anak-anak Jesse yang ada di hadapan kami Tuhan. Kami mau terus berdoa untuk mereka Tuhan. Agar generasi-generasi yang saat ini Tuhan berikan bagi gerejamu ini. Engkau menjadikan mereka menjadi generasi yang diurapi oleh Tuhan. Bukan apa yang seperti katakan dunia, mereka menjadi generasi stroberi, tetapi mereka menjadi generasi yang penuh pengurapan daripada Tuhan. Sebab Roh Kudus-Mu ada bagi setiap mereka Tuhan. Pada siang ini Tuhan kami berdoa, berkati mereka satu persatu, berkati kesehatan mereka, berkati tumbuh kembang mereka, Engkau berkati pendidikan sekolah mereka. Bahkan kami percaya masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus memberikan mereka hikmat, kecerdasan, lebih daripada anak-anak dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kami percaya mulai sekolah minggu, mulai dari Jesse, mereka akan semakin mengenal Allah mereka, Allah yang hidup, Allah yang membuat mereka serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati di dalam masa-masa liburan maupun masa-masa ujian semester di sekolah mereka. Engkau berkati mereka, Kau sertai mereka. Apa yang mereka boleh pelajari Tuhan, kami percaya itu mempersiapkan mereka untuk menghadapi ujian di dalam hari-hari ke depan ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pastor Roy. Mari saudara arahkan hati kita untuk berdoa bagi Pastor Roy. Dimanapun hamba-Mu saat ini dirawat Tuhan di Rumah Sakit Mitra 10 Cibubur, kami percaya ada tangan Tuhan yang menolong, ada tangan Tuhan yang menyertai. Pemeliharaan-Mu bagi hamba-Mu nyata ya Tuhan. Dan pada hari ini kami sepakat untuk gembala kami Tuhan, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Dari ujung rambut hamba-Mu, seluruh organ kepala, kedua tangannya, bahkan untuk seluruh tubuh dan organ-organ tubuh hamba-Mu, sampai kedua ujung kaki hamba-Mu, Kau basuh dengan darah-Mu yang kudus. Diberkati sistem pencernaannya, diberkati sistem metabolisme dalam tubuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu yang kudus, hamba-Mu disembuhkan. Berkati para dokter Tuhan, berkati para perawat, berkati seluruh obat, bahkan seluruh alat kesehatan yang digunakan. Engkau yang menguduskan dan memberkati, agar lewat semuanya itu nama Tuhan dimuliakan, kesembuhan terjadi bagi hamba-Mu. Berkati bersama Ibu Gembala kami, Pastor Imelda Tuhan, bersama kedua putrinya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk pemeliharaan, untuk sukacita, untuk yang kami lihat Tuhan ada iman yang terus nyata bagi hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan terus memberkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada siang ini. Kami bersyukur Tuhan, biar terus pakai hamba-Mu Tuhan di dalam seluruh kehidupan hamba-Mu, biar diberkati banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang boleh hadir. Dan hari ini Tuhan kami percaya setiap kami yang hadir, kami dilawat, kami dipulihkan, kami diberkati Tuhan. Setiap apa yang sudah kami bawa di dalam persembahan kami, persepuluhan kami mau bawa itu seperti untuk Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persembahan ini. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang minggu ini. Bahkan dalam mengakhiri bulan Desember tahun ini Tuhan, kami percaya tetap pertolongan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Engkau untuk kami menerima berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa kami di surga. Kasih dan pertolongan yang sempurna daripada Yesus Kristus, penyertaan dan
penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan tetap menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kami di awan-awan yang permai, masuk dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Pengumuman tambahan, malam Natal kita tanggal 24 di tempat ini jam 5 sore dan celebrate Christmas tanggal 25 jam 10 pagi di tempat ini. Happy Sunday, God bless you.